Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Rimadana dari NIM 009, di mana kali ini saya akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Presentasi pada hari ini akan disampaikan oleh kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Dewi Dinda Wildan dari NIM 1865008, kemudian Rizky Rashid Nurahmat dari NIM 001, kemudian Muhammad Dava Pramuditya NIM 010, kemudian Salma Cesha Putri dari NIM 013. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kalimat efektif. Kepada pemateri pertama, Muhammad Rizky Rashid, dipersilahkan. Pengertian dari kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek, dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Memiliki struktur kata yang benar, ketepatan pemilihan referensi antar bagian yang logis, dan ejaan yang benar. Berikutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. Kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Empat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Baik, pengertian dan ciri disampaikan oleh saudara Rizky Rashid sebagai pemateri pertama. Kemudian untuk syarat-syarat kalimat efektif akan disampaikan oleh Salma Cesha. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Heni. Syarat-syarat kalimat efektif yang pertama itu ada kelogisan, kalimat pasif dan aktif harus jelas, subjek dan keterangan harus jelas, pengantar kalimat dan predikat harus jelas, induk kalimat dan anak kalimat harus jelas, subjek tidak ganda, predikat tidak didahului kata yang. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan. Seharusnya benar itu kepada Bapak Lurah kami persilahkan. Ganti kata waktu dan tempat menjadi subjek atau berupa orang yang akan diberi waktu dan tempat untuk berbicara, yaitu Bapak Lurah. Yang kedua, kepararelan. Predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel, artinya jika kata kerja harus kata kerja semuanya, jika kata benda harus kata benda semuanya. Contoh, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Seharusnya yang benar itu adalah harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Selanjutnya, ketiga, ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contoh, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Membuat urutan yang logis, misalnya 1, 2, dan 3, kecil, sedang, dan besar, anak-anak, remaja, dan orang tua, dan sebagainya. Contoh, penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Keempat, kecermatan. Kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi, harus memperhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Yang pertama, hindari penanggalan awalan. Kedua, hindari peluluhan bunyi C. Ketiga, hindari bunyi S, P, T, dan K yang tidak luluh. Keempat, pemakaian kata ambigu. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Adalah mahasiswa terkenal itu menerima hadiah.
Yang kelima, kepaduan. Kalimat yang padu tidak bertele-tele. Contoh, kita harus bisa mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan dan secara tidak sadar menyimpang dari kepribadian bangsa Indonesia yang adil dan beradab. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek plus agen plus verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Contoh, surat itu sudah saya baca. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja, transiti, dan objek penderita. Contoh, mahasiswa harus sadar akan pentingnya perpustakaan. Keenam, kesejajaran. Penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel agar kalimat terlihat rapih dan bermakna sama. Kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Contoh, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Yang benar adalah, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dois Dindawil dan kepadanya dipersilahkan. Untuk syarat-syarat kalimat efektif selanjutnya, yang ketujuh ada kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Poin pertama ada hindari penggunaan subjek yang tidak diperlukan. Contohnya, karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Menjadi karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Poin kedua ada hindari penggunaan superior dirat pada hiponimi kata. Contohnya, ia memakai baju warna merah, menjadi ia memakai baju merah. Poin selanjutnya ada hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contohnya, mulai sejak dari pagi dia hanya bermenung saja. Menjadi sejak pagi dia hanya bermenung. Poin selanjutnya, hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Contohnya, masih banyak hal-hal yang harus dibahas, menjadi masih banyak hal yang harus dibahas. Lalu selanjutnya ada kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Ya. Selanjutnya ada frasa atau kelompok kata disejajarkan dengan frasa. Demikian juga kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Disejajarkan dengan kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Contoh, penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali tentara imperialis dari bumi Asia Afrika akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Asia Afrika yang hendak menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan makmur. Kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Yang pertama ada posisi kata dalam kalimat. Delegasi pemerintah Indonesia dan dipimpin ini contohnya. Delegasi pemerintah Indonesia dan dipimpin Gerakan Aceh Merdeka akhirnya sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka dan delegasi pemerintah Indonesia akhirnya sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Akhirnya, delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Perundingan tentang perdamaian di Aceh akhirnya sepakat dimulai oleh delegasi pemerintah Indonesia dan dipimpin oleh Gerakan Aceh Merdeka. Baik. Ya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Dafa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang kedua adalah urutan logis. Penderitaan para pengungsi itu susah, sulit, dan tragis. Yang datang saat itu para lurah, camat, dan para bupati seprovinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga adalah pengulangan kata. Pembangunan dapat dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi. Tidak hanya dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan juga dimensi budaya.
Lalu kalimat efektif dan penghematan kata. Yang pertama adalah pengulangan unsur kalimat. Contohnya, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan pemimpin perusahaan. Hadirin serentak berdiri begitu mereka mengetahui mempelai memasuki ruangan. Seharusnya, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah bertemu dengan pemimpin perusahaan. Hadirin serentak berdiri begitu mengetahui mempelai memasuki ruangan. Yang kedua adalah penggunaan Rumah penduduk di kota itu terang benderang oleh cahaya lampu neon. Laju inflasi bulan Januari tahun lalu sebesar 0,7%, sedangkan bulan April tahun ini 1,5%. Warna kuning dan merah mendominasi suasana pemilu 1999. Beliau dilahirkan di kota Yogyakarta pada 1924. Gejala penyakit TBC pada dirinya sudah lama diketahui. Seharusnya rumah penduduk di kota itu terang benderang oleh neon. Laju inflasi Januari tahun lalu sebesar 0,7%, sedangkan April tahun ini 1,5%. Kuning dan merah mendominasi suasana pemilu tahun 1999. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada 1924. Gejala TBC pada dirinya sudah lama diketahui. Lalu ada variasi panjang pendek kalimat yang terdapat pada kalimat efektif dan variasi struktur. Yang pertama yaitu adalah kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif. Kalimat yang panjang pun karena yang akan diungkapkan cukup banyak dan perlu rinci dapat lebih efektif. Dalam suatu tulisan keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan pembaca. Yang kedua adalah pemilihan jenis kalimat. Variasi kalimat dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan berbagai jenis kalimat yang ada. Ada 3 macam jenis kalimat yang ditinjau, yaitu ada kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Dengan variasi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah akan menyegarkan tulisan. Yang ketiga adalah pemilihan bentuk aktif dan pasif. Kalimat aktif apabila subjeknya melakukan suatu perbuatan, lalu umumnya predikat kalimat aktif berupa kata kerja yang berawalan me, ber, dan ada pula yang tidak menggunakan awalan, yaitu aus. Kalimat pasif apabila subjek kalimat tersebut tidak berperan sebagai pelaku, tetapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Karya ilmiah umumnya cenderung menggunakan kalimat pasif untuk lebih menunjukkan hasil dari suatu perbuatan daripada pelakunya. Lalu kalimat pasif dapat berciri predikatnya menggunakan imbuhan di dan imbuhan ter. Terima kasih. Baik teman-teman, dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok 6. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan sampaikan pertanyaannya di WhatsApp group. Dan sekian presentasi dari kelompok 6. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.